Selamat pagi, selamat datang di kelas desain. Kelas desain kali ini kita adakan secara online, tidak seperti biasanya kita bertemu dalam ruang kelas atau dalam ruang pertemuan, namun kami adakan secara online. Teman-teman, pada kelas desain kali ini kita akan membagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi materi, sesi yang kedua adalah sesi praktek, dan sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, sesi materi. Oke teman-teman, dalam kelas desain kali ini kita akan belajar mengenai basic Corel Draw. Mengapa basic Corel Draw penting untuk dipelajari? Yaitu saat teman-teman belajar dari basicnya, teman-teman bakalan bisa ngembain ke desain-desain yang sifatnya lebih rumit atau kompleks seperti itu. Oke, sebelumnya yuk kita kenalan sama yang namanya Corel Draw. Corel Draw adalah program komputer editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel Corporation. Jadi basicnya kalau kita menggunakan program Corel Draw adalah grafik vektor, bukan bitmap. Oke, lalu perbedaan dari vektor dan bitmap apa? Saat teman-teman menggunakan vektor, gambar saat di zoom in atau diperbesar akan tetap jelas, tidak pecah. Sedangkan kalau di bitmap, gambar saat di zoom in akan kurang jelas atau bisa dibilang akan ngeblur atau pecah. Selanjutnya saat di vektor yaitu tersusun atas garis dan kurva. Jadi saat di zoom nanti akan kelihatan bahwa itu gambar di vektor itu tersusun atas garis atau kurva. Sedangkan kalau di bitmap itu tersusun atas titik-titik atau dot. Nanti teman-teman biasanya kalau lihat di gambar di bitmap, contohnya itu foto, saat teman-teman zoom akan pecah dan itu tersusun atas titik-titik atau dot. Selanjutnya kalau di vektor ukuran file relatif kecil, sedangkan di bitmap ukuran file relatif besar. Mungkin bisa diilustrasikan dengan gambar ini. Saat teman-teman menggunakan bitmap, di kiri saat di zoom in atau diperbesar akan pecah, sedangkan di kanan kita lihat bahwa saat di zoom in gambar tidak pecah, akan tetap bagus. Oke teman, penggunaan bitmap itu ada di beberapa software atau program desain ya. Contohnya ada di Photoshop, ada di Paint Tool, ada di Paint dan lain-lain. Sedangkan kalau teman-teman pengen yang vektor itu ada di Corel Draw, Adobe Illustrator dan lain-lain. Oke teman-teman, kita masuk ke tampilan awal di Corel Draw akan seperti ini. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah di paling atas ada title bar. Ini berfungsi untuk menunjukkan judul file yang teman-teman sedang buka atau file yang sedang aktif. Selanjutnya di bawahnya ada menu bar. Menu bar ini berisi menu atau perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Jadi ada file, ada edit, nanti di file di dalamnya ada save, ada export, ada import dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada toolbar di sini. Toolbar itu apa? Toolbar itu sebenarnya seperti shortcut yang ada di dalam menu bar. Jadi teman-teman saat buka file akan ada new file dan di sini juga ada new file. Istilahnya untuk mempermudah kita mengakses apa ya namanya, perintah-perintah yang biasanya digunakan secara umum. Selanjutnya adalah ada di property bar. Property bar itu nanti berisi alat yang akan aktif teman-teman jika mengeklik tools tertentu atau membuat objek tertentu. Jadi teman-teman nanti saat mengeklik di salah satu toolbox atau membuat objek, nanti akan properti bar ini akan berubah secara sendirinya mengikuti tool apa yang sedang kita gunakan. Oke, selanjutnya adalah toolbox. Toolbox ini berisi alat-alat yang nantinya teman-teman gunakan untuk membuat objek, mewarnai, membuat garis dan lain sebagainya. Terus di bagian bawah adalah color palette. Ini fungsinya untuk memberi warna objek teman-teman.
color palette ini bisa ditambah atau dikurangi ya teman-teman, sesuai keinginan teman-teman sendiri. Oke, sampai di sini sudah sedikit paham. Akan lebih paham jika teman-teman praktekkan secara langsung. Maka teman-teman setelah ini memasuki ke sesi kedua, yaitu sesi praktek. Oke teman-teman, sesi materi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi praktek. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi praktek. Dalam sesi praktek ini yang perlu teman-teman persiapkan adalah program CorelDRAW. Kali ini saya menggunakan CorelDRAW X8. Teman-teman silahkan menggunakan versi berapapun, karena pada prinsipnya sama. Oke teman-teman, tampilan awal akan seperti ini. Teman-teman tinggal klik new document. Di nama, teman-teman tinggal ketik nama sesuai keinginan teman-teman. Oke, di size ini adalah ukuran kertas, kita gunakan A4 saja. Terus di primary color mode, ini penting teman-teman. Saat teman-teman ingin menggunakan untuk keperluan percetakan, silahkan teman-teman pilih CMYK. Sedangkan untuk keperluan layar atau keperluan internet, teman-teman pilih yang RGB. Oke, settingan lain seperti ini saja, tinggal klik OK. Oke teman-teman, ini dia ruang kerja kita atau kertas kita yang kita gunakan untuk membuat objek atau membuat teks nanti. Oke, kali ini kita akan kenalan sama beberapa tool yang sering digunakan di toolbox. Yang paling atas adalah Pick Tool, fungsinya untuk memilih objek atau menseleksi objek. Contoh saat kita membuat objek segi 4 seperti ini, nah kita gunakan Pick Tool untuk memilih salah satu objek atau menseleksi kedua objek. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Pick Tool. Selanjutnya kita menggunakan Shape Tool. Shape Tool ini fungsinya untuk mengubah bentuk objek. Dalam mengubah bentuk objek, teman-teman tinggal pilih Shape Tool, pilih objek yang ingin diubah bentuknya, klik kiri, lalu teman-teman tarik ke arah dalam. Nah, maka akan berubah objek seperti ini. Shape Tool dapat digunakan untuk objek atau bentuk-bentuk lain ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah Crop Tool. Crop Tool fungsinya untuk memotong objek. Caranya, klik dan arahkan ke objek yang ingin teman-teman potong, lalu klik enter. Maka secara otomatis objek akan terpotong. Oke teman-teman, untuk undo teman-teman bisa gunakan Ctrl Z, atau kalau tidak teman-teman bisa gunakan menu yang ada di atas ini. Yang keempat adalah Zoom Tool. Teman-teman gunakan Zoom Tool untuk memperbesar gambar atau memperkecil gambar. Caranya, klik kiri untuk memperbesar dan klik kanan untuk memperkecil. Oke, selanjutnya adalah Freehand Tool. Di dalam Freehand Tool teman-teman bisa menemukan beberapa alat atau tools yang bisa digunakan. Tool yang biasa saya gunakan adalah pen. Cara penggunaannya, teman-teman saat ingin membuat garis lurus, teman-teman tinggal tekan shift, klik kiri satu kali, lalu arahkan ke mana teman-teman mau, lalu klik dua kali, lalu lepas semuanya. Maka objek akan terbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya adalah Artistic Media Tool. Sebenarnya ini tidak terlalu sering kita gunakan. Kita beralih ke Rectangle Tool saja. Rectangle Tool fungsinya adalah untuk membuat objek berbentuk segi 4. Lalu bagaimana cara membuat objek segi 4 yang semua sisinya sama? Caranya adalah dengan sambil menekan
tombol CTRL atau kontrol pada keyboard. Nah, maka otomatis objek akan terbentuk dengan sisi yang sama panjang. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana cara membuat lingkaran, yaitu dengan menggunakan ellipse tool. Nah, prinsipnya sama. Saat teman-teman pengen membuat lingkaran dengan jari-jari yang sama atau lingkaran sempurna, maka teman-teman gunakan CTRL lalu buat objek, maka akan jadi sempurna seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat objek menggunakan polygon tool. Nah, polygon tool ini fungsinya untuk membuat segi banyak. Cara yang digunakan sama seperti penggunaan pada rectangle tool atau ellipse tool. Saat teman-teman ingin membuat objek dengan ukuran atau sisi yang sama panjang, teman-teman tinggal sambil menekan kontrol pada keyboard. Nah, di sini teman-teman bisa sambil mengubah mau berapa banyak sudutnya ya teman-teman. Tinggal kita atur sesuai keinginan teman-teman. Seperti ini mungkin. Selanjutnya adalah text tool. Fungsinya untuk membuat teks atau tulisan. Caranya dengan klik satu kali lalu teman-teman ketik. Selanjutnya teman-teman saat ingin membuat teks dalam bentuk paragraf, teman-teman tinggal membuat persegi 4 sesuai kebutuhan teman-teman, lalu tulis apa yang ingin teman-teman tulis. Untuk mengubah ukuran, teman-teman tinggal seleksi. Lalu pilih. Untuk mengubah font tinggal pilih sesuai keinginan teman-teman. Oke. Mungkin itu beberapa tool yang sering digunakan. Untuk tool-tool lainnya bisa kita gunakan sambil kita belajar desain. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat objek, cara merubah ukuran objek, dan cara mewarnai objek. Caranya kita gunakan tool yang ada di sini tadi, ada beberapa tool. Sebenarnya sudah diberi kolom ya teman-teman di sini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, sama ada 5 tool. Ini bisa kita gunakan semua untuk membuat objek. Semisal kita membuat lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran ini akan kita ubah ukurannya. Bagaimana caranya? Kita tinggal tekan di sini satu kali, di pick tool satu kali, lalu tekan di objeknya. Nah, di sini akan otomatis ada titik-titik tepi ya teman-teman, seperti ini. Ini fungsinya untuk mengubah ukurannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk memperkecil, untuk memperbesar. Lalu di sini untuk mengubah seperti ini, dan di sini untuk mengubah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mewarnai objek? Caranya adalah dengan sama seperti tadi, diklik di sini satu kali, lalu kita pilih warna yang ada di bawah sini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita ada pilihannya teman-teman, bagaimana membuat warna yang satu seperti ini atau membuat gradasi warna. Untuk gradasi warna teman-teman bisa gunakan yang namanya interactive tool yang ada di sini tadi. Nah, kita klik satu kali di sini. Nah, kita pilih yang ada di sini, contain fill. Kita klik. Nah, otomatis akan berubah menjadi gradasi warna.
Untuk mengubah warnanya bagaimana? Kita klik di sini 2 kali, kita pilih warnanya. Kita ini langsung yang satunya kita pilih, langsung kita ganti warnanya seperti ini contohnya. Kita bisa geser-geser untuk mengubah arahnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk membuat gradasi warna. Lalu bagaimana cara mengubah garis di sini ya, atau semisal kita pengen hilangkan, caranya tinggal kita klik di sini, kita pilih di sini ya. Nah, ada non atau pengen kita tebelin sekalian, nah seperti ini. Lalu bagaimana cara mengubah warna garisnya? Caranya gampang, teman-teman tinggal pilih di sini, klik seperti tadi. Lalu untuk mengubah warna garis adalah dengan klik kanan. Ingat teman-teman, untuk mengubah garis adalah dengan klik kanan. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin untuk yang membuat objek, mengubah ukuran objek dan mewarnai objek kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita memposisikan objek ya teman-teman. Semisal pengen di rata tengah atau di rata kanan atau di rata kiri seperti itu. Bagaimana caranya? Pertama kita buat objek dulu. Oke, bagaimana caranya agar persegi ini tepat di tengah kertas? Caranya adalah dengan menekan P di keyboard seperti ini, akan otomatis berada di tengah. Lingkaran juga dengan menekan P seperti ini, nah akan otomatis berada di tengah. Oke, jadi seperti itu untuk memposisikan tepat di tengah. Lalu bagaimana caranya memposisikan dua objek ini rata di tengah atau rata kanan kiri seperti itu? Caranya adalah dengan menekan C untuk rata vertikal, lalu menekan E untuk rata horizontal seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin memposisikan lingkaran ini tepat di bawah? Seperti itulah caranya. Kita seleksi dulu dua-duanya, lalu tekan B, nah akan otomatis di bawah. Kalau ingin di atas, kita seleksi lagi, tekan T. Untuk di kanan kita seleksi lagi, tekan R. Lalu untuk di kiri kita tekan L. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagaimana memposisikan dua objek. Lalu bagaimana agar posisi objek ini bisa berada di tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, tepi kanan kertas kita? Caranya dengan kita membuka tool atau alat di Windows, lalu Dockers, lalu kita pilih Align and Distribute. Nah, caranya teman-teman tinggal pilih objek mana yang ingin diposisikan seperti ini. Nah, lalu di Align Object to ini ada pilihan Pick Edge, lalu dipilih yang sini. Semisal teman-teman pengen posisikan di kanan, teman-teman tinggal pilih yang Align Right. Nah, untuk di kiri teman-teman tinggal pilih Align Left. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara memposisikan objek. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai order dan shaping, atau biasa dikenal dengan penempatan dan juga pembentukan. Untuk yang pertama, kita tinggal membuat objek terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih warna.
Oke, lalu bagaimana cara menaruh lingkaran ini di bawah persegi ini? Caranya adalah dengan menekan CTRL atau kontrol dan teman-teman tambahi dengan pick down, maka otomatis lingkaran akan berada di bawah persegi. Lalu bagaimana cara untuk menaruh lingkaran ini kembali di atas? Caranya adalah dengan kontrol dan pick up. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk cara penempatan atau order. Oke, sekarang kita lanjut ke cara shaping atau pembentukan. Dalam shaping atau pembentukan ini ada beberapa tool yang biasa digunakan. Caranya adalah dengan teman-teman menseleksi dua objek yang ingin teman-teman ubah bentuknya. Nah, di sini akan terdapat beberapa tool. Kita belajar dari tool yang pertama, yaitu weld. Fungsinya untuk apa? Kita tinggal tekan. Fungsinya adalah untuk menggabungkan dua objek menjadi satu objek. Oke, selanjutnya kita pilih lagi, lalu kita tekan yang trim. Trim fungsinya untuk apa? Trim adalah fungsinya untuk memotong objek yang berada di bawahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kita menggunakan intersect. Fungsinya adalah untuk apa? Teman-teman tinggal klik. Nah, teman-teman, dalam intersect ini adalah untuk membuat objek di dalam objek ya teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa warnai suka teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih itu teman-teman untuk shaping atau pembentukan yang sering digunakan. Untuk yang lainnya bisa teman-teman pelajari. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal tool atau alat yang sering kita gunakan di CorelDRAW, kita akan belajar bagaimana cara membuat kartu nama. Cara yang pertama adalah teman-teman tinggal membuat objek berupa persegi 4 dengan ukuran kurang lebih seperti ini teman-teman. Dalam belajar kali ini kita mengira-ngira saja ya, tidak usah terlalu presisi. Oke, selanjutnya kita akan membuat ornamen atau objek yang dapat memperindah kartu nama yang kita buat. Caranya gampang teman-teman. Semisal teman-teman pengen membagi ini menjadi dua warna ya teman-teman. Caranya adalah klik, lalu kita kasih warna. Lalu teman-teman tinggal membuat objek di sini menggunakan pen. Nah, kita bentuk sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Lalu kita seleksi kedua objek. Nah, lalu menggunakan shaping tadi, menggunakan intersect. Kita hapus yang ini, maka akan terbentuk objek baru di dalam objek persegi kita. Contoh kita warnai orange seperti ini. Ini kita pilih sesuai keinginan kita ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Untuk menghilangkan garis, kita klik kanan dan pilih ini. Lalu teman-teman pengen menambahkan foto di sini, teman-teman tinggal membuat objek lingkaran seperti ini. Nah, arahkan ke sini. Lalu dengan cara import tadi, teman-teman pilih foto yang ingin teman-teman masukkan.
Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman tinggal klik kanan, pilih power clip inset, lalu arahkan ke lingkaran. Untuk mengubah ukuran, teman-teman tinggal pilih edit power clip. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman kalau ingin hilangkan garisnya atau tambahi garis, tinggal pilih yang di atas ini, pilih seperti ini. Mengubah warna tadi seperti yang kita pelajari menggunakan klik kanan. Lalu kita pengen di sini ada kolom untuk nama. Caranya tinggal kita buat saja dengan menggunakan rectangle tool. Nah, seperti ini. Pilih warna yang sesuai keinginan teman-teman. Nah, semisal di sini kita mau buat seperti lekuannya, kita tambahkan saja menggunakan pen tool ya teman-teman. Nah, paskan di tepi, nanti akan ada tulisan note. Nah, temukan awal dan akhir di satu titik ya teman-teman, supaya terbentuk objek. Nah, biasanya warnanya agak lebih gelap. Di sini kita menggunakan warna yang sudah ada di palet ini ya teman-teman. Sebenarnya bisa kita kombinasikan lagi. Oke, teman-teman tinggal pilih di sini mau kalian tulis apa. Misalnya seperti ini, pilih warna. Nah, untuk memposisikan teks ini di tengah objek ini menggunakan tadi ya teman-teman, C lalu E. Nah, otomatis akan tepat di tengah. Oke, semisal kita akan menambahkan objek-objek lain, bisa juga digunakan seperti ini. Di ini semisal. Nah, semisal pengen ditambahkan apa lagi ya, semisal kita tambahkan nomor telepon di sini. Atau nomor HP aja ya. Nah, mungkin bisa seperti ini. Lalu ukurannya, pilih font sesuai keinginan teman-teman. Nah, mungkin untuk praktek teman-teman bisa kembangkan sendiri ya teman-teman.
sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpan hasil kerja kita untuk diubah menjadi JPG atau PNG. Caranya, teman-teman tinggal seleksi saja gambar yang ingin teman-teman simpan, lalu di file, pilih export, lalu pilih di mana file akan disimpan. Nah, di sini pilih untuk jika teman-teman pengen ke PNG silahkan pilih PNG, kalau JPG silahkan pilih JPG. Kali ini pilih JPG, lalu ini dipilih di selected only, kita tekan export. Nah, di color remote ini pilih RGB, lalu tekan OK. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara menyimpan hasil kerja ke dalam bentuk JPG atau PNG. Sekian dari sesi praktek kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke teman-teman, sesi kedua sudah selesai. Sekarang masuk ke sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya lewat grup WhatsApp yang sudah kami buatkan. Oke, kelas desain kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kelas desain pada kali ini. Selamat bertemu di kelas desain selanjutnya.